Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang rukun iman, yang mana pada pertemuan yang lalu itu kita bahas tentang iman kepada malaikat. Maka sore hari ini kita lanjut yaitu pada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Yaitu Anda beriman dengan Allah, kemudian beriman dengan malaikatnya, kemudian beriman dengan kitab-kitabnya. Allah SWT mengatakan, "Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Maka ini ayat dan juga hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kita mesti beriman kepada kitab Allah SWT, dan itu bagian dari rukun iman. Kitab Allah SWT yaitu kitab itu artinya adalah firman Allah SWT yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Allah sebutkan itu ada 4 kitab yang disebutkan dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Yang pertama, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Inna anzalna Taurata fiha huda wa nur, kata Allah SWT. Sungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maka yang pertama kan di kitab yang Allah turunkan yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga ada kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud. Allah katakan, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Begitu juga Allah SWT menurunkan kitab yang ketiga yaitu Injil. Allah katakan, wa atainahu Injil, yaitu kami berikan kepadanya, yaitu kepada Isa alaihissalam, yaitu Injil. Sedangkan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar Anda memikirkannya atau agar Anda memahaminya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ada 4 kitab yang Allah turunkan. Begitu juga ada suhuf, sebagaimana Allah katakan, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ada lembaran-lembaran wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa di luar kitab Taurat. Maka ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para Nabi dan Rasul. Ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian
Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa alaihi wassalam. Maka kitab-kitab ini tentunya kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim beriman dengan kitab-kitab itu secara umum. Ya, secara umum. Karena Allah SWT menyebutkan itu secara umum dalam Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Allah sebutkan secara umum bahwasanya Allah telah menurunkan di dalam kepada Nabi Musa kitab tersebut, ya, kitab Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Daud Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil. Maka kita beriman secara umum. Karena kita tidak diberitahu oleh Allah secara terperinci. Maka kewajiban kita beriman kepada Allah terhadap kitab-kitab tersebut secara umum saja. Adapun kepada Al-Quran tentunya kita beriman kepada Al-Quran dengan lebih terperinci, dan kita akan sebutkan bagaimana kita mestinya beriman kepada Al-Quran. Tapi sebelum kita sebutkan itu, kita akan menyebutkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu, sebagaimana juga nabi-nabi terdahulu, itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, itu hanya Allah berikan kepada kaumnya saja. Sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Dan juga Nabi Daud dan juga Nabi Isa kepada Bani Israel, kepada kaumnya. Maka berarti kitab-kitab tersebut hanya untuk mereka. Dan sekarang ini tentunya kalau kita ditanya, adakah kitab Injil atau kitab Zabur atau kitab Taurat yang asli? Tentunya tidak ada yang asli sebagaimana yang Allah turunkan. Karena memang kita bisa lihat dalam Al-Quran sendiri, Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka merubah-rubah kitab mereka. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Mereka merubah kalimat-kalimat yang ada dalam kitab mereka. Ada yang mereka tambah, ada yang mereka kurangi, ada yang mereka rubah tulisannya dan lafaznya. Maka kalau hari ini ada orang yang mengaku bahwa saya punya Taurat yang asli atau Injil yang asli atau Zabur yang asli, maka itu tidak benar. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam Quran 14 abad yang lalu bagaimana kitab-kitab tersebut sudah dirubah oleh pengikutnya, penganut agama tersebut. Dan Allah memang tidak menjamin keoriginalan ataupun keotentikan dari kitab tersebut. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah SWT menjamin bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya, menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Maka Al-Quran tidak ada satupun sejak Nabi diutus sampai hari ini tidak ada bertambah satu huruf, tidak ada berkurang. Bahkan harokatnya juga tidak ada yang dirubah-rubah. Itu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya banyak terjadi perubahan. Sudah tidak orisinil. Ada yang ditambah, ada yang kurang, ada yang dirubah-rubah. Baik itu Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya. Tapi Al-Quran tidak. Allah SWT sudah menjamin bahwasanya Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Tidak ada satu huruf pun yang ditambah, tidak ada yang dikurang, tidak ada yang dirubah dalam Al-Quran. Dan bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran, bagaimana Allah SWT memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Qamar, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh kami telah memudahkan agar Al-Quran itu bisa diingat, dihafal, dijaga. Apakah mereka tidak memikirkan, kata Allah SWT. Maka Allah SWT memberikan kemudahan kepada umat Islam
Ini kekhususan untuk menghafal Al-Quran. Kita bisa lihat dari zaman dahulu sampai sekarang ada orang-orang yang mereka hafal Al-Quran, dan bahkan ada yang masih kecil itu sudah hafal Al-Quran. Itu kenapa? Karena memang Allah SWT mudahkan dia untuk, atau Allah mudahkan bagi umat ini untuk menghafal Al-Quran. Itu salah satu bentuk Allah SWT menjaga Al-Quran. Kemudian kitab-kitab sebelumnya, walaupun ya kita perlu mengetahui bahwasanya apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu seluruh para nabi dan rasul sebenarnya dakwahnya sama. Itu agar menyembah Allah, menjauhi syaitan dan para pengikutnya. Seluruh para nabi dan rasul, berarti isi dalam Taurat dan Injil dan Zabur itu sama semuanya. Dari sisi tauhidnya sama. Yaitu untuk menyembah Allah dan menjauhi syaitan. Tetapi yang kita sebutkan tadi adalah bagaimana kalau ditanya hari ini adakah yang asli? Tidak ada tentunya. Bahkan suatu hari Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW kemudian membawa Taurat gitu, atau Injil. Taurat yang disebutkan dalam hadis. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini Taurat ini yang saya bawa ini. Apa kata Nabi SAW? Kurang lebih Nabi mengatakan, apakah engkau ragu wahai Umar tentang Al-Quran? Kalau seandainya Nabi Musa itu hadir atau masih hidup hari ini, maka tidak ada kecuali bagi dia untuk mengikuti aku, kata Nabi. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi, Nasrani, ketika Rasulullah SAW diutus, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali masuk ke dalam Islam. Kalau mereka benar-benar menjaga ajaran sebelumnya, berpegang dengan kitab sebelumnya, maka konsekuensinya ketika datang Al-Quran, mereka mesti mengikuti Al-Quran, beriman kepada Rasulullah SAW. Karena ibaratnya Al-Quran itu adalah revisi, kalau boleh kita mengibaratkan, revisi dari kitab-kitab sebelumnya. Istilahnya edisi terbaru kalau bahasa kita, sudah ini paling update terakhir. Jadi kalau masih ada orang pegang Taurat, Injil sekarang, ya berarti nggak update lagi, udah ketinggalan. Apalagi itu juga sudah dirubah-rubah. Nah, kalau boleh kita memisalkan seperti itu, maka Al-Quran sudah sempurna dan menyempurnakan. Makanya Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dan bahkan untuk jin juga. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, Allah mengutus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud itu kepada umatnya sendiri, orang-orang Bani Israel. Sedangkan Rasulullah SAW tidak diutus hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhiran, yaitu memberi kabar gembira kepada orang yang taat dan memberi kabar takut kepada orang yang melanggar, atau memberikan peringatan kepada orang yang melanggar. Maka Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat, maka tentunya juga Al-Quran untuk seluruh umat. Sejak Al-Quran diturunkan sampai akhir zaman. Maka ini perbandingan ya antara kitab sebelumnya itu dengan Al-Quran. Di mana kitab-kitab sebelumnya sudah tidak asli, sudah ada penambahan semuanya, tapi Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Dan Al-Quran tentunya lebih lengkap dan lebih sempurna, karena itu adalah kitab terakhir. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita berbicara tentang Al-Quran tentunya, karena itu yang paling penting yang ada dengan kita di hadapan kita sekarang. Al-Quran adalah sebagaimana kitab sebelumnya juga kalamullah, perkataan Allah SWT yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, di mana kita berpahala kita membaca Al-Quran itu. Huruf per hurufnya kita baca berpahala. Berbeda dengan hadis Nabi. Tidak dihitung pahala per hurufnya, tapi secara umum iya. Tapi kalau Al-Quran kita membacanya, itu berpahala. Maka
Al-Quran itu perkataan Allah SWT yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yang kita berpahala membacanya, beribadah. Kita dianggap beribadah kalau kita membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran juga berbeda dengan membaca yang lain. Ada ilmunya, ada aturannya, yang disebut dengan ilmu tajwid. Allah SWT katakan warattilil Qur'ana tartil, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Apa arti tartil? Yaitu, kata para ulama, memberikan setiap huruf sesuai dengan haknya. Maksudnya bagaimana melafadzkan huruf ba, ta, ta, dan seterusnya. Ada aturannya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang harus gunnah, ada yang tidak. Itu semua ada aturan. Maka Al-Quran Allah turunkan, ada aturan untuk membacanya. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh umat sampai akhir zaman. Kalau ada orang di zaman sekarang yang mengatakan, oh Al-Quran di zaman ini sudah tidak pas lagi. Al-Quran kan dulu diturunkan di zaman Onta, sekarang sudah Toyota misalnya, kayak gitu kan. Ada yang bilang gitu. Ini sekarang zaman Toyota sudah. Itu enggak pas lagi. Itu enggak benar perkataan itu. Karena Allah SWT sudah menjelaskan bahwasanya Al-Quran sampai akhir zaman. Ajaran Nabi SAW sampai akhir zaman. Tidak ada kitab setelah Al-Quran dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka ini Nabi terakhir, ini kitab terakhir. Di mana hukum dalam Al-Quran itu akan sesuai sampai akhir hari kiamat, sampai akhir zaman. Oleh karena itu, kewajiban kita kepada Al-Quran apa? Ini yang mungkin paling penting, mungkin kita bahas secara terperinci. Bagaimana kita beriman dengan Al-Quran? Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah SWT. Kemudian kita meyakini juga bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan sampai akhir zaman. Layak dan tetap pas, cocok untuk akhir zaman dan di semua tempat. Sekali lagi, Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat. Dan bukan untuk zaman Nabi saja, tapi untuk sampai hari kiamat. Kemudian juga kita, pertama tentunya kewajiban kita kepada Al-Quran itu, pertama tentunya mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu sendiri. Mempelajarinya yang pertama tentunya mempelajari cara membaca Al-Quran itu. Karena memang tadi sudah kita sebutkan, Al-Quran itu berbeda dengan membaca kitab-kitab lain. Ada aturannya. Bagaimana makhraj hurufnya, tempat pulau hurufnya, kemudian ada panjang pendeknya, ada tomatnya, ada gunnah dan sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk belajar sebagaimana tadi Nabi Allah SWT katakan, warattilil Qur'ana tartil. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kewajiban pertama kita mempelajari Al-Quran itu. Pelajari cara membacanya. Harus kita belajar. Kemudian, kalau kita sudah bisa mempelajari membacanya, kemudian kita mempelajari makna dan tafsirnya. Apa maksud ayat ini? Allah SWT menurunkan Al-Quran ini untuk kita pelajari dan kita amalkan. Kita pelajari maksudnya. Allah SWT katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apa artinya mentadaburi? Yaitu memahami Al-Quran itu. Wajib kita mempelajari Al-Quran. Mungkin kita minimal mempelajari terjemahannya dan tafsirnya lebih panjang, lebih luas. Kalau kita ingin lebih luas, tentunya mempelajari tafsirnya. Dan tafsir itu tentunya tidak hanya buat kita yang bukan orang Arab. Orang Arab pun butuh tafsir. Maka wajib setelah kita mempelajari cara membaca Al-Quran, kita harus mempelajari tafsir dan makna Al-Quran ini apa. Apalagi kita bukan orang Arab. Minimal kita punya terjemahan ini. Apa maksud ayat ini? Kalau kita sudah tahu, ya kita lebih mendalam lagi kita mempelajari tafsirnya. Kemudian
Yang ketiga, mengamalkannya. Setelah kita tahu maksudnya begini, maknanya begini, ya kita amalkan Al-Quran itu. Karena memang tujuan Al-Quran diturunkan, kita pelajari, kemudian kita amalkan. Dan jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Orang Yahudi apa? Mereka tahu isi Taurat itu, tapi mereka tidak amalkan. Dan ini kata Allah SWT, al-maghdubi alaihim, yaitu orang yang dimurkai, yaitu orang yang dia tahu tapi dia tidak mengamalkan. Artinya orang dia berilmu tidak diamalkan ilmunya, maka Allah murka. Allah katakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia mengucapkan apa yang tidak dia lakukan. Dia tahu ini salah tapi justru dia lakukan. Dia tahu ini benar, justru dia tidak mengucapkannya atau tidak meyakininya. Maka kewajiban kita, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran ini. Dan itulah umat Islam. Bagaimana kita mesti kita mengamalkan. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Tentunya di dalam Al-Quran itu ada apa? Perintah dan larangan. Apa yang ada di dalam Al-Quran berupa perintah kita lakukan. Banyak perintah dalam Al-Quran. Misalnya waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah SWT mewajibkan bagi kita untuk menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua dan seterusnya. Perintah-perintah dalam Al-Quran itu kita lakukan, kita amalkan. Larangan dalam Al-Quran kita tinggalkan. Allah SWT melarang kesyirikan, melarang untuk misalnya makan riba, judi, zina, mendekati zina dan seterusnya. Seluruh larangan ya kita tinggalkan. Ini berarti mengamalkan Al-Quran. Perintah dalam Al-Quran kita lakukan, kita tunaikan. Larangannya kita tinggalkan. Kemudian juga termasuk mengamalkan Al-Quran ini adalah membenarkan berita yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu di dalamnya ada berita umat terdahulu. Allah ceritakan bagaimana cerita Nabi Adam misalnya dengan iblis dalam surga, disebutkan oleh Allah. Bagaimana cerita Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dengan kaumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Atau kisah orang-orang saleh di zaman dahulu yang Allah sebutkan, Ashabul Kahfi, Luqman dan sebagainya, Maryam. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu kisah umat terdahulu. Wajib bagi kita untuk membenarkan. Karena apa? Ini Allah yang menceritakan. Dan tidak ada perkataan yang lebih benar kecuali Allah SWT. Wa man asdaqu minallahi haditsan. Tidak ada. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah SWT. Cerita atau berita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu benar. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Itu cerita masa lalu diceritakan oleh Allah apa? Agar kita mengambil pelajaran. Bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh dengan umatnya, bagaimana Allah tenggelamkan. Nabi Saleh dengan kaumnya, bagaimana Allah hancurkan. Nabi Lut juga dengan kaumnya, bagaimana mereka dihancurkan. Dan seterusnya. Kita hendaknya ketika membaca sejarah tersebut mengambil pelajaran untuk kita tidak mengikuti mereka. Sehingga kita juga tidak dihancurkan oleh Allah SWT atau tidak disiksa oleh Allah SWT karena dosa serupa yang kita lakukan. Atau Allah SWT memberitakan tentang hari kiamat yang akan datang. Dalam Al-Quran Allah SWT bercerita bagaimana kita nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah SWT, dikumpulkan di mahsyar, kemudian ada orang-orang yang akan diberikan oleh Allah SWT buku catatannya. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kirinya, ada yang dari belakang punggungnya. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Kemudian ada timbangan, bagaimana kita meniti sirat, melewati sirat. Jembatan yang di bawahnya ada neraka jahanam. Kemudian ada surga, neraka. Allah SWT sebutkan itu dalam Al-Quran semua. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Beriman terhadap berita-berita yang akan datang. Tentang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj. Allah sebutkan ya dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi, misalnya ada Dajjal dan seterusnya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ini termasuk beramal dengan Al-Quran. Bagaimana kita
mengimani berita yang sudah lewat, cerita masa lalu yang Allah sebutkan dengan para nabi dan rasul. Kemudian juga apa yang akan datang, yang akan terjadi di hari kiamat, tentang kehidupan akhirat dan sebagainya. Maka itu semua Allah ceritakan, Allah sebutkan tentunya agar kita mengambil pelajaran semua. Nanti akan ada hari kiamat. Bagaimana kita, apakah sudah bersiap menghadapi hari kiamat atau belum? Ada surga neraka, kira-kira kita bagaimana persiapan untuk berjumpa dengan Allah SWT ketika dibangkitkan oleh Allah SWT dan seterusnya. Ini semua Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Maka wajib bagi kita untuk mengamalkan Al-Quran itu dengan, kalau seandainya ada perintah kita lakukan, ada larangan kita tinggalkan, ada berita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka kita mempercayainya, membenarkannya. Dan ini tentunya berkaitan dengan keimanan, karena ada sebagian orang yang tidak percaya dengan Al-Quran atau cerita-cerita dalam Al-Quran, menganggap itu sebagai sesuatu yang seperti dongeng saja. Dan memang orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu ketika Nabi membacakan Al-Quran di hadapan mereka, mereka mengatakan asatirul awalin, ini adalah dongeng masa lalu katanya. Subhanallah, Allah menceritakan kisah tersebut, itu bukan dongeng yang fiksi, tapi itu adalah cerita yang benar-benar terjadi yang Allah ceritakan. Yang kita wajib mengambil ibrah, pelajaran dari itu. Bukan sekedar dongeng, bukan dongeng Al-Quran. Maka sebagai seorang muslim kita wajib beriman dengan Al-Quran, dengan kita mempercayai apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian kita juga tentunya sebagai seorang muslim kita juga senantiasa, kalau tadi sudah disebutkan kita sudah mempelajari cara membaca Al-Quran, kita juga harus sering membaca Al-Quran itu sendiri. Membaca Al-Quran itu berpahala, berbeda dengan kita baca buku atau baca apa, tidak ada pahalanya. Kalau kita baca Al-Quran berpahala, kata Nabi, tidaklah aku anggap bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu, dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita baca Al-Quran satu huruf, kata Nabi, diberikan pahala 10. Maka mesti kita sebagai seorang muslim, apalagi kita di zaman sekarang ini di bulan Sya'ban. Sya'ban itu kata sebagian para ulama disebut Syahrul Qurra, yaitu bulannya para qari. Maksudnya orang-orang para ulama terdahulu, mereka lebih menyibukkan diri di bulan Sya'ban ini dengan baca Al-Quran. Untuk apa? Persiapan bulan Ramadan, karena Ramadan identik dengan Al-Quran. Maka kita sebagai seorang muslim mesti ada waktu, ada jadwal kita baca Al-Quran. Ini salah satu kewajiban kita, membaca Al-Quran. Dan tentunya cukup disayangkan sebagian saudara kita, orang-orang muslim, yang mereka itu ada yang tidak sempat baca Al-Quran. Mestinya kita gimana? Setiap hari ada waktu untuk baca Al-Quran. Harus disempatkan, harus dibikin jadwal. Saya dari jam segini sampai jam segini ini baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci. Al-Quran adalah pedoman hidup. Istilahnya kalau pedoman, kita baca pedoman. Kalau kita baca pedoman hidup kita, maka jalan kita jadinya lurus, benar. Tapi kalau kita nggak baca buku pedoman, gimana? Tentunya kita tersesat. Maka ini penting bagi kita untuk mulai membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi naik levelnya dari mempelajari makna dan tafsirnya. Membaca Al-Quran ini penting. Dan tentunya juga berbeda. Kalau kita baca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan. Berbeda dengan yang lain. Kemudian berpahala dan sebagainya. Tidak hanya kita berpegang dengan Al-Quran dalam hal sholat, puasa, zakat, haji. Tapi ketika berkaitan dengan hukum kriminal, kita ambil hukum yang lain. Salah.
kita ambil undang-undang lain, salah. Mestinya undang-undang Al-Quran, Al-Quran jadikan undang-undang, dasar sumber hukum. Dalam hukum kriminal, semuanya ada aturan dalam Al-Quran. Maka ini kewajiban kita umat Islam. Yang mengaku Muslim, mestinya kita apa? Menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, karena itu sudah lengkap. Kita katakan Rasulullah apa pedomannya? Al-Quran. Para khalifah yang 4 yang menguasai 2/3 dunia ketika memerintah jadi khalifah ketika itu, Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dalam segala hal. Dan ingat tentunya hukum yang ada dalam Al-Quran itu hukum yang seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim, seadil-adilnya hakim? Yaitu hukum yang ada dalam Al-Quran semuanya adil. Nah, kalau kita ingin mencari hukum yang adil, yaitu ada dalam Al-Quran. Kalau kita menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, semuanya, baik itu dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bernegara, berbangsa, itu kan lahir apa? Keadilan. Tapi kalau selama Al-Quran tidak diterapkan dalam kehidupan kita, tidak ada keadilan. Itu harus kita ingat. Kita ingin cari keadilan yang sebenar-benar adil, yaitu dengan menerapkan hukum Islam, menerapkan Al-Quran. Dengan itulah tercipta keadilan. Tapi kalau kita tidak berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hukum undang-undang lain buatan orang-orang kafir, justru ini apa? Tidak ada keadilan di situ. Nah, ini bisa kita bandingkan. Bagaimana hukum Al-Quran, bagaimana adil ketika misalnya qisas, misalnya orang yang membunuh harus dibunuh, itulah yang paling adil dibandingkan dengan yang lainnya. Dan itu bukan suatu hal yang sebagian orang mengatakan bahwa hukum Islam itu mengerikan, sadis. Tidak. Kalau kita bisa bayangkan diri kita misalnya, anak kita, saudara kita dibunuh orang, gimana kita melihat orang yang pembunuh itu? Pasti kita ingin dia dibunuh juga, lenyap dari mata kita. Begitu Islam. Tujuannya juga apa? Orang yang akan membunuh, dia akan nanti berpikir, kalau saya membunuh orang, pasti saya dibunuh juga nanti. Berpikir dia 1000 kali untuk membunuh orang. Tapi kalau tidak diterapkan hukum Islam, orang yang dibunuh tidak dibunuh. Maka apa? Dia akan berani membunuh itu. Makanya kalau kita lihat sekarang, kenapa banyak kriminal? Kenapa banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar? Ya, kenapa? Karena tidak diterapkan hukum. Kalau diterapkan hukum qisas, tidak berani orang membunuh itu. Takut ya. Berpikir 1000 kali untuk membunuh itu. Kalau diterapkan apa? Hukum potong tangan misalnya, tidak akan berani orang mencuri. Tidak berani. Berpikir ya, kalau saya mencuri, saya dipotong tangan. Tapi kalau tidak diterapkan itu, nah orang itu berani. Dan tersebarlah berbagai macam kriminalitas dan sebagainya. Maka ini, kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita berislam tidak hanya dalam masalah ibadah saja. Ini kita alhamdulillah sudah dalam masalah ibadah, tapi dalam masalah yang lain belum. Berarti belum kafah gitu. Belum sempurna, belum menyeluruh. Baru kita menerapkan Islam dalam hal puasa, zakat, sholat, ya. Bagus, alhamdulillah, haji dan sebagainya. Tapi dalam penerapan hukum kriminal itu belum. Kalau kita ingin angka kriminal hilang, berkurang, terapkan hukum Islam. Dan itu padahal apa? Kita sebagai seorang muslim yang mengatakan Al-Quran sebagai kitab kita, kenapa kita ragu menerapkan ini? Ini Al-Quran, ini aturan Allah yang menciptakan langit bumi ini, yang lebih tahu tentunya mana yang baik, mana yang buruk. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim tentunya untuk berhukum dengan hukum Allah SWT dalam segala lini kehidupan kita. Dan tentunya dengan itulah tercipta keadilan yang sebenarnya. Dan Allah SWT menurunkan Al-Quran, Allah tahu apa yang baik untuk umat manusia ini. Allah yang menciptakan kita, Allah berikan buku petunjuk. Maka tentunya Allah tahu apa yang lebih baik bagi kehidupan manusia yang Allah ciptakan sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini ya, di antara kewajiban kita kepada Al-Quran, itu bagaimana kita berhukum dengan Al-Quran, termasuk juga di antara kewajiban kita kepada Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai
sumber obat, karena Allah SWT mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan dalam Al-Quran itu sebagai obat. Al-Quran itu bukan hanya obat yang menenangkan hati, tapi juga bisa digunakan untuk obat jasmani. Maka ini ya Al-Quran bagaimana itu menjadi obat bagi orang yang membacanya. Dan itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan itu suatu karomah yang Allah berikan, keistimewaan ya kepada Al-Quran ini. Bagaimana seorang yang dia membaca Al-Quran dia mendapatkan ketenangan hati dan sebagainya. Dan ada juga tentunya orang yang dia diceritakan di zaman Nabi SAW, ada orang yang dia disengat binatang berbisa, kemudian dibacakan Al-Fatihah kepadanya, kemudian dia minum, kemudian sembuh dia. Ya, Al-Quran bisa jadikan obat, baik itu penyakit rohani ataupun jasmani. Karena Al-Quran itu adalah obat, syifa kata Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ya, ini pembahasan kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah SWT secara umum dan iman kepada Al-Quran ya secara khusus. Allah Ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi beriman kepada kitab-kitab Allah. Tadi kan kita sebutkan bahwa 3 kitab lagi, Taurat, Injil, Zabur kan sudah tidak kita akui. Jadi beriman itu maksudnya apa? Yang kedua terus pengertian ahli kitab. Kalau laki-laki boleh menikahi ahli kitab itu berarti kan kalau kita bicara sekarang berarti ahli kitab itu sudah nggak ada lagi. Iya. Dengan asumsi tadi ya, bahwa 3 kitab lain itu sudah tidak asli lagi. Maka pengertiannya seperti itu. Iya. Kitab yang 3 itu tentunya Allah sendiri yang menyebutkan itu, bahwasanya sudah tidak orisinil lagi, karena orang Yahudi yang mereka mengubah-ubah kitab mereka. Berarti kita berimannya maksudnya ini secara umum saja, maksudnya bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab namanya Taurat kepada Nabi Musa. Allah pernah menurunkan kitab namanya Zabur kepada Nabi Daud. Allah pernah menurunkan kitab namanya Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu maksudnya beriman secara umum. Artinya kita yakin, karena Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Secara umum, oh ya, ada Zabur, ya dulu Allah pernah turunkan itu. Injil, ya ada dulu. Zabur juga, Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Secara umum kita beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan itu maksudnya. Karena memang itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu secara umum. Bukan berarti kita beriman dengan apa yang ada dalam isinya. Karena memang isinya kalau ada pun orang yang membawa dan mengaku sekarang, oh saya ini punya Injil nih. Ya Injilnya sudah tidak ori lagi, enggak orisinil lagi, sudah ada penambahan, pengurangan dan sebagainya. Maka tidak mungkin kita beriman kepadanya secara terperinci. Maksudnya dengan kepada isinya. Karena itu sudah dirubah-rubah. Hanya kita beriman, oh dulu memang ada namanya kitab ini, tapi sekarang sudah enggak ada lagi. Kemudian berkaitan dengan apa itu ahlul kitab. Ahlul kitab memang artinya adalah orang yang umat terdahulu yang pernah diberikan kepada mereka kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, itu disebut ahlul kitab. Dan tentunya ahlul kitab ini di zaman kita sekarang bagaimana? Tentunya kita katakan Allah SWT ketika menurunkan Al-Quran itu mengatakan, misalnya banyak dalam Quran, misalnya dalam surah Al-Bayyinah, yang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, yaitu bahwasanya orang-orang musyrik dari kalangan ahlul kitab. Jadi ada orang musyrik dari kalangan ahlul kitab yang mereka yang melakukan kesyirikan. Jadi ahlul kitab itu yang mereka mengatakan kami ini ahlul kitab. Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Ada
Ada ahlul kitab, ada orang musyrik. Apa bedanya? Ahlul kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Karena pernah diturunkan kepada mereka kitab. Maka itu disebut ahlul kitab. Dan mestinya memang mereka mengetahui akan ajaran Islam. Karena dalam kitab mereka itu disebutkan. Dan berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik ini mereka adalah orang yang tidak pernah diturunkan kepada mereka kitab. Istilahnya kalau kita dulu belajar ada agama samawi, ada agama ardi. Artinya agama samawi itu agama langit, agama yang pernah Allah turunkan. Ya, orang Yahudi, Nasrani, mereka pernah Allah turunkan kepada mereka kitab. Yang mestinya akan sedikit banyaknya mereka tahu tentang agama, begitu maksudnya. Berbeda dengan orang musyrik. Nggak tahu, orang kafir pun nggak tahu dia. Kalau kita misalnya di Indonesia namanya animisme, dinamisme misalnya. Mereka menyembah batu, karena kenapa? Karena nggak tahu, nggak ada tuntunan agama mereka. Tapi ahlul kitab mereka pernah dituntun, pernah diturunkan kepada mereka apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini maksudnya ahlul kitab. Jadi memang mereka berbeda dari sisi mereka pernah diturunkan kepada mereka kitab, sedangkan orang musyrik tidak. Tapi mereka sekarang sama-sama dikatakan kafir atau musyrik. Kenapa? Karena mereka sudah menyimpang. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah, orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Berarti apa? Musyrik mereka. Apa yang dikatakan musyrik? Yaitu menyekutukan Allah, menganggap bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu. Berarti mereka juga mestinya mereka mengesahkan Allah karena mereka pernah diturunkan kepada mereka kitab, tapi justru mereka apa? Musyrik. Kafir. Kafir artinya menolak kebenaran. Mestinya mereka beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, tapi justru mereka tidak melakukan itu. Maka di sini ya mereka, makanya Allah sebutkan itu dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, kata Allah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah salah satu dari 3 Tuhan, yaitu orang Nasrani. Kafir kata Allah mereka. Jadi ahlul kitab itu hukumnya kafir, musyrik. Karena mereka sudah dari keyakinannya sama dengan orang musyrik jadinya. Padahal mereka mestinya tidak, karena mereka pernah diturunkan kepada mereka kitab. Maka istilah itu ya mereka mengatakan bahwasanya mereka ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, maka mestinya mereka tetap menyembah Allah SWT, mestinya. Tapi itu tidak. Adapun ahlul kitab bagaimana sekarang tentang menikah dengan ahlul kitab? Memang itu disebutkan dalam Al-Quran, ya. Dan makanan ahlul kitab juga Allah sebutkan itu dalam surah Al-Maidah, ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidati ahdan. Dan juga orang-orang yang muhsanat, yaitu orang-orang artinya yang dia menjaga dirinya. Artinya wanita-wanita yang baik dari kalangan ahlul kitab dari umat sebelum ini yang mereka boleh untuk dinikahi. Jadi apa maksudnya di sini? Makanya dalam Al-Quran dibahas oleh para ulama juga. Ahlul kitab itu orang sekarang, orang Yahudi dan Nasrani, dilihat mereka. Karena Yahudi dan Nasrani itu juga banyak sektenya. Nah, kalau ada di antara mereka yang tidak menyekutukan Allah SWT dalam hal ketuhanan, maka di sini mereka perempuannya, ini perempuannya harus kita ketahui, ada yang boleh menikah itu adalah kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Tapi kalau laki-lakinya Nasrani atau Yahudi, perempuannya muslimah nggak boleh. Itu harus diingat. Jadi yang boleh itu laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab, itu boleh. Kenapa itu dibolehkan? Hikmahnya apa? Karena ahlul kitab. Tapi ahlul kitab ini nggak sembarangan. Orang yang dia tidak menyebutkan Allah. Kalau dia mengatakan Allah 3, berarti apa? Musyrik dia.
Tapi ada mungkin ya, dan itu mungkin sudah jarang ya, mereka yang tetap menyembah Allah. Kemudian yang kedua, mereka adalah muhsanat tadi. Muhsanat itu artinya wanita baik-baik. Dan itu perlu juga ya, kita wanita baik-baik itu kan. Jadi ada orang-orang ahlu kitab itu yang mereka taat pada agamanya, yang mereka juga menjaga diri, nggak pacaran kayak gitu. Itu wanita baik-baik namanya. Tapi kalau udah pacaran itu nggak baik-baik lagi. Udah dipegang sama semua orang, banyak orang yang megang itu. Nah, itu yang dibolehkan oleh para ulama. Makanya Allah mengatakan wal muhsanat. Muhsanat itu artinya wanita baik-baik dari kalangan ahlul kitab. Itu yang apa tujuannya? Kita boleh menikahi itu. Kalau laki-lakinya muslim, tujuannya apa? Supaya mereka bisa diarahkan diislamkan, diberikan hidayah kepada mereka. Diajari, diajak. Karena mereka biasanya manut, istilahnya gitu. Begitu. Itu tujuannya, bolehnya perkawinan antara muslim dengan wanita ahlul kitab. Tujuannya apa? Agar mereka wanita ahlul kitab ini boleh ada kemungkinan dia akan masuk Islam. Itu tujuannya. Tapi kalau seandainya dia tidak, maka tentunya sebaiknya adalah kita mencari wanita muslimah. Wanita muslimah banyak yang belum nikah. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan menikahi orang musyrik sampai dia beriman. Nah, kalau dia mengatakan wanita kalau Allah 3, berarti musyrik dia. Walaupun dia mengatakan Nasrani, tapi dia sudah musyrik hukumnya. Kata Allah, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan engkau menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Itu musyrik dia. Dia ahlul kitab di sini yang dia tidak melakukan kesyirikan, yang dia menjaga dirinya, yang diharapkan kalau kita menikahi dia masuk Islam. Itu tujuannya. Makanya laki-laki yang boleh. Kenapa laki-laki jadi pemimpin rumah tangga? Sebaliknya nggak boleh itu wanita muslimah bernikah dengan laki-laki non-muslim. Nggak boleh. Baik itu ahlul kitab atau apalagi orang musyrik. Nggak boleh. Kenapa? Walaupun dia ahlul kitab. Nggak boleh. Kenapa? Karena laki-laki akan jadi pemimpin. Muslimah ini akan tunduk, ikut sama suaminya. Dan kemungkinan dia bisa dimurtadkan. Maka dilarang itu. Muslimah harus dengan muslim. Tapi muslim boleh ahlul kitab yang tadi disebutkan, yang dia tidak melakukan kesyirikan, kemudian dia adalah wanita baik-baik. Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum. Dalam proses itu kan kita juga orang muslim itu kan juga diharapkan makan. Iya, wa ta'amul ladzina utul kitab. Iya. Misalnya, dua negeri itu dua orang yang itu juga dengan halal itu juga ada di walaupun namanya halal dalam proses kemudian itu. Tapi mereka juga tidak makan daging dan sebagainya. Jadi di negara kafir itu Amerika banyak. Kadang orang muslim bisa mendapatkan daging halal itu makan daging kemudian tadi daging sapi kemudian. Nah, apakah ketika ahli kitab tadi itu ketika yang ajaran yang saat ini dan Kristen saat ini keluar dari proses ahli kitab, apakah dari Iya, sebenarnya itu kan memang itu disebutkan dalam Al-Quran dan kembali kepada pengertian ahlul kitab tadi yang kita sebutkan. Jadi ahlul kitab yang dibolehkan itu yang mereka tidak melakukan kesyirikan, dan itu memang kita sebutkan dari sekte Yahudi juga banyak, sekte Nasrani juga banyak dia. Ada mereka, tapi ada memang mereka yang tetap menyembah Allah sampai hari ini. Yang mereka bahasanya ortodok atau ya, saya kurang hafal itu ya. Jadi mereka memang tidak makan babi, tidak melakukan riba. Ada mereka itu. Dan ini yang dimaksud. Tidak, dan ini yang paling penting, yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi menyembah Allah yang satu, cuman mereka dalam yang lain mereka salah. Dan mereka memang dalam hal ini kita katakan mestinya mereka masuk Islam.
ini yang dibolehkan tadi. Tapi kalau dia mengatakan Allah 3 atau Allah lebih dari 1, berarti mereka musyrik, sama aja dengan orang Buddha, Hindu, sama menyembah selain Allah mereka. Nah itu. Jadi kalau mereka memang ada yang seperti tadi, maka sembelihan mereka halal. Ini itu sembelihan mereka halal. Karena mereka menyembelih dengan sesuai menyebut nama Allah biasanya. Orang itu, orang Yahudi Nasrani itu yang yang seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang sudah musyrik. Kalau dia sudah musyrik ya sama dengan Hindu Buddha yang dia menyembah patung apa semua. Dan menyembah patung. Bukan Allah yang lagi yang disembah. Berarti kalau yang seperti tadi disebutkan, kalau memang ada mereka itu, maka ya kita, Allah sendiri menyebutkan halal sembelihannya. Bukan yang sembelihan, tapi wanita mereka halal untuk dinikahi. Nah itu tadi. Wanita mereka halal dinikahi, sembelihan mereka halal untuk dimakan. Berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik enggak. Orang yang mengatakan Allah lebih dari 1 atau menyembah selain Allah, menyembah Hindu, Buddha dan sebagainya, ini enggak boleh sembelihannya dimakan. Karena mereka musyrik. Nah ini, jadi ada pun orang Yahudi dan Nasrani tadi yang memang mereka lurus, walaupun sebenarnya lurus mereka itu sebenarnya apa? Harus mereka masuk Islam sebenarnya. Tapi Allah berikan keringanan di sini dalam hal sembelihan tadi dan dalam hal apa? Pernikahan agar mereka masuk Islam. Jadi istilahnya mereka sebenarnya dekat, sudah mau dekat itu dengan Islam. Makanya dibolehkan perkawinan supaya apa? Supaya mereka masuk ke dalam Islam. Apalagi mereka di antara mereka ada yang orang-orang yang taat, ya. Taat dalam agamanya mereka. Seperti tadi tidak menjaga diri mereka, perempuan-perempuannya menjaga diri yang tidak sembarangan. Ada di antara itu yang dimaksud, yang dibolehkan. Tapi kalau tidak tentunya tidak. Nah ini. Nah, wallahu a'lam. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum. Sekali dengan apa yang telah disampaikan Pak Ustaz, bahwa memang kita beriman pada kitab, maka kita perlu mempelajari, kita perlu supaya paham, kemudian kita perlu mengamalkan. Jadi seperti di dalam hadis al-Qufikum amroin dengan fadil maka masakku ingat dari wasun nabi jadi salah tinggalkan beberapa perkara. Apabila kamu berpegang teguh pada keduanya maka tidak akan sesat. Jadi sunatullah kita bulan wasun nabi Al-Quran dan hadis. Dalam prakteknya kita tanyakan memang kita banyak kita bulan. Nah untuk yang hadis-hadisnya yang memang banyak dan secara itu ada sebagai pedoman fikih dalam kita beribadah, terkadang kita kurang mempelajari usul pautan bagaimana kalau kita juga kita masyarakatkan supaya di dalam kajian kita juga nanti ada pembelajaran terkait hadis misalnya kita kaji Bukharinya, Nasainya atau Majahnya. Nah kalau kita kan mesti bisa belajar. Nah kita masyarakat yang di sini misalnya itu ada kitab yang kita maknakan bersama. Maksudnya itu usul lah, salah satu usul. Nanti kalau kita sudah ingin lancar, depan, jadi ilmu-ilmu yang Pak Ustadz sudah dapatkan supaya sampai juga pada kami yang belum banyak waktu untuk belajar. Alhamdulillah kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah bagus usulan dari Bapak kita tadi. Ya, bagaimana kita mempelajari ya Al-Quran dan hadis ya. Ya memang pedoman hidup kita sebagaimana yang disebutkan dari hadis Nabi, bahwasanya pedoman hidup kita Al-Quran dan hadis. Memang kita harus mempelajari Al-Quran itu apa. Kita baca kemudian terjemahannya, artinya, tafsirnya apa. Memang harus kita pelajari sehingga kita paham, sehingga kita dapat petunjuk. Karena Al-Quran itu kitab yang di dalamnya ada petunjuk. Kalau kita ingin dapat petunjuk di dalam. Kemudian juga hadis tadi disebutkan. Bagaimana tentang hadis yang begitu banyak ya. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada macam-macamnya. Nah, ya insya Allah bisa saja kita bahas itu, dan mungkin sedikit mungkin tidak apa-apa saya kasih tahu. Bahwasanya kita juga punya kajian rutin sebenarnya di Masjid Abu Bakar di depan bandara itu setiap
Kalau hari Selasa malam seperti tadi malam ya itu pembahasan tafsir karena sudah sampai surat Al-An'am. Kemudian hari Jumat malam Sabtu kita bahas Sahih Muslim. Itu kita bahas itu. Jadi karena memang seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwasanya Nabi mengatakan kita ini petunjuk hidup kita cuma 2, Al-Qur'an Sunnah. Kita harus bahas itu, harus baca itu. Ya, kita sama baca-baca, ya baca bareng belajar. Ya, kalau kita misalnya di sini nanti juga bisa, insya Allah kita tinggal kita sepakati aja nanti kita mau bahas kitab apa. Kita mau kitab Sahih Bukhari atau Muslim atau kita mau bahas yang lain, kitab-kitab yang lain insya Allah. Ya. Tapi yang kalau kita sudah sedang bahas yaitu di masjid kita itu ada tafsir ya, tiap Selasa malam Rabu habis maghrib, kemudian Jumat malam Sabtu itu bahas hadis yaitu kitab Sahih Muslim. Nah, itu insya Allah kita bahas. Tujuannya ya kita ingin belajar ini hadis Nabi, ini perkataan Nabi, kita ingin dengar Nabi itu ngomong apa gitu kan. Kita kan sebenarnya mengaku umat Nabi kan pengen dengar apa sih yang diomongkan Nabi. Jadi hadis itu kan hukum-hukuman perbuatan Nabi, perkataan Nabi, kita pengen dengar ini Nabi ngomong apa, masalah ketika dalam sholat, dalam kita di masjid, apa semua dibahas semua. Itu ribuan hadis ya. Nah, itu kita bahas. Insya Allah kalau memang kita di sini mau, insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan nanti dan kita sepakati aja kita mau bahas apa, ya insya Allah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nah mungkin lebih baik kita memang kita punya bawa bukunya semua, itu mungkin juga lebih enak ya supaya bisa dibaca juga di rumah ya. Sehingga ada jadi berulang, misalnya bisa jadi baca di rumah terus ada yang enggak ini kita bahas di sini sama-sama gitu kan mungkin, atau tanya jawab dan sebagainya mungkin juga lebih hidup ya. Mungkin itu ya mudah-mudahan saja bisa dimudahkan, Allah mudahkan nantinya. Nah, masih ada pertanyaan atau cukup ya Pak? Ya pas, ya Alhamdulillah kita cukupkan dulu ya pembahasan kita dengan usulan Bapak tadi, mudah-mudahan ini bermanfaat dan Allah berikan kemudahan bagi kita semua dan mudah-mudahan kita selalu bertambah dengan tambah umur, tambah ilmu, pengennya kita gitu ya. Dan tambah amal, ilmu tambah, amalan juga tambah gitu. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.